Hai anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang mengenal kekayaan daerahku. Nah, ini adalah pelajaran IPAS kelas 4 bab 5 kurikulum merdeka. Tapi anak-anak, sebelumnya ini akan sangat panjang materinya ya, karena ada membahas kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam. Jadi mungkin kita akan belajar dengan beberapa video. Yuk langsung aja kita mulai. Sebelum kita ke materi, apakah anak-anak tahu apa itu sejarah? Pernahkah kalian dengar tentang sejarah? Atau pernah tahu apa itu sejarah? Anak-anak, sejarah itu merupakan cerita mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau. Apa sih itu masa lampau? Masa lampau adalah masa lalu, jadi sudah terjadi dan itu jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan sebelum kita lahir. Nah, pada bab ini kita akan belajar bersama tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara atau di Indonesia pada zaman dulu. Kalian sudah siap? Kita lanjut yuk. Anak-anak, tahukah kalian perkembangan suatu daerah itu dapat terjadi karena adanya perkembangan kerajaan-kerajaan di masa lampau? Nah, pada zaman dulu itu bangsa Indonesia juga belum mengenal aksara. Apa sih itu aksara? Aksara itu adalah huruf. Jadi pada zaman dulu di Indonesia itu masyarakatnya juga belum mengenal huruf. Namun setelah berkembangnya sistem pemerintahan menjadi kerajaan, bangsa Indonesia mulai mengenal huruf. Jadi semua itu melalui perkembangan secara bertahap. Dari yang tadinya tidak mengenal huruf menjadi mengenal huruf, dari yang tadinya tidak tahu cara untuk bertahan hidup, sekarang jadi lebih banyak pekerjaan dan lain-lain anak-anak. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah tahu kalau di Indonesia itu ada banyak agama, diantaranya adalah Hindu dan Buddha. Nah, pendeta Brahmana dan pedagang India ini telah membawa masuk agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, masuknya agama Hindu-Buddha ini mendorong munculnya berbagai kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Di video ini kita akan belajar kerajaan-kerajaan di Nusantara atau di Indonesia pada zaman dahulu. Kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha yang akan kita pelajari, anak-anak bisa lihat di kerajaan Hindu ada kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram Hindu, Kediri, Majapahit, Singasari, dan Kalingga atau kerajaan Holling. Kemudian di kerajaan Buddha ada Sriwijaya dan Mataram Buddha. Nah, yang pertama kita akan pelajari kerajaan Hindu dulu. Kerajaan Hindu yang pertama adalah kerajaan Kutai. Anak-anak, kerajaan Kutai itu adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Didirikan sekitar abad ke-5 Masehi, letaknya di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja pertamanya bernama Kudungga, dan di kerajaan Kutai ini raja yang terkenal adalah Mulawarman. Ada juga Raja Asmawarman. Nah, anak-anak, Mulawarman ini menyembah Dewa Siwa. Dalam suatu upacara, Raja Mulawarman ini menghadiahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Untuk memperingati upacara itu, maka didirikanlah sebuah yupa. Nah, dalam yupa itu tertulis berita mengenai kerajaan Kutai. Ini adalah peninggalan kerajaan Kutai. Yang pertama ada yupa, bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Kerajaan yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara. Ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa, anak-anak. Kalau sebelumnya kerajaan Kutai itu tertua di Indonesia, kerajaan Tarumanegara tertua di Pulau Jawa. Nah, ini lokasinya di sekitar Bogor, Jawa Barat. Raja yang terkenal namanya Purnawarman. Pada zaman Raja Purnawarman ini, kerajaan Tarumanegara itu mampu membuat saluran air yang diambil dari Sungai Citarum. Nah, ini berfungsi untuk mengairi lahan pertanian dan menahan banjir. Jalan kerajaan Tarumanegara itu ada Prasasti Ciateun, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Lebak, dan Prasasti Jambu. Anak-anak bisa lihat gambarnya ya.
Peninggalan yang lain ada juga Prasasti Lebak. Kemudian Prasasti Jambu. Selanjutnya Kerajaan Kalingga. Nah, kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha yang berada di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 Masehi. Pendirinya adalah Dapunta Syailendra yang berasal dari dinasti Syailendra. Nah, kerajaan Kalingga ini juga punya nama lain, biasanya disebut Kerajaan Roholing. Nah, Kerajaan Keling. Nama ini sekaligus penanda kerajaan Kalingga dekat dengan Cina dan India. Nah, kerajaan Kalingga ini dianggap sebagai pionir dari kerajaan besar yang berkuasa di tanah Jawa pada tahun berikutnya. Nah, anak-anak, ini adalah raja-raja yang memerintah di kerajaan Kalingga. Raja yang paling terkenal adalah Ratu Sima. Peninggalan kerajaan Kalingga diantaranya ada Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomarto, kemudian ada juga Candi Angin, Candi Buprah, dan juga situs puncak Songolikur, Gunung Muria. Next, kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Hindu. Nah, anak-anak, ini muncul pada tahun 730 Masehi. Pusat kekuasaannya berada di Jawa Tengah. Ibu kota kerajaan ini adalah Medang Kamulan atau sekitar Kradenan Grobogan. Raja yang memimpin yaitu ada Sanjaya, Rakai Panangkarang, dan juga Raja Balitung. Nah, keluarga yang berkuasa di Mataram ada dua, yaitu keluarga Sanjaya beragama Hindu dan juga keluarga Syailendra yang beragama Buddha. Peninggalan kerajaan Mataram Hindu diantaranya adalah Candi Prambanan. Pasti anak-anak udah gak asing dengan candi ini ya. Selanjutnya adalah Kerajaan Kediri. Anak-anak, Kerajaan Kediri ini terletak di Sungai Brantas, Kediri, Jawa Timur. Nah, rajanya adalah Raja Bameswara yang mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Jadi ketika Kerajaan Kediri ini dipimpin oleh Raja Jayabaya itu mencapai puncak kejayaan. Nah, Raja Jayabaya ini terkenal sebagai ahli nujum atau meramal. Hasil karyanya itu adalah Jangka Jayabaya. Nah, kitab ini memuat ramalan masa depan bangsa Indonesia, terutama di tanah Jawa. Raja terakhir adalah Raja Kertajaya yang gugur melawan Kenarok. Peninggalan kerajaan Kediri diantaranya adalah Prasasti Padegan, kemudian Prasasti Hantang, kemudian ada Kitab Empu Panuluh dan Kitab Empu Sedah. Kita beralih ke Kerajaan Singosari. Nah, Kerajaan Singosari atau Kerajaan Tumapel ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang didirikan oleh Kenarok pada tahun 1222. Nah, lokasinya ini ada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Raja Singosari itu ada Ken Arok, Tohjoyo, Ranggawuni, dan Kertanegara. Pada masa pemerintahan Kertanegara, wilayah Singosari itu mencapai hampir seluruh wilayah Nusantara. Nah, beliau meninggal karena serangan Jayakatwang, anak-anak. Peninggalan kerajaan Singosari diantaranya adalah Candi Jago, Candi Kidal, Candi Singosari, Candi Kagenengan. Selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan ini berdiri setelah Kerajaan Singosari runtuh pada 1292 Masehi. Letaknya di Jawa Timur, perbatasan Mojokerto Jombang. Nah, Majapahit ini merupakan negara nasional kedua, didirikan oleh Raden Wijaya saat penyerangan Jayakatwang. Raden Wijaya ini bergelar Kertarajasa Jayawardana, kemudian digantikan putranya. Kemudian digantikan oleh Tribuana Tunggadewi. Nah, Gajah Mada selalu berhasil menumpas pemberontakan dan diangkat oleh Patih Mangkubumi saat pelantikan mengucapkan Sumpah Palapa. Nah, anak-anak, jadi Sumpah Palapa ini terkenal pada waktu itu yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada. Nah, Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada itu adalah Dwi Tunggal yang membawa
Majapahit pada masa kejayaan. Wilayah Majapahit waktu itu mencakup seluruh wilayah NKRI. Keren kan anak-anak? Itu karena kolaborasi antara Raja yang buruk dan Patih Gajah Mada. Peninggalan kerajaan Majapahit ada Candi Penataran, Candi Tikus, Candi Sumberjadi. Ada juga kitab Negara Kertagama karangan Emput Prapanca yang menuliskan kata Pancasila. Nah, dari kitab inilah kata Pancasila diambil anak-anak. Nah, setelah mempelajari kerajaan Hindu, sekarang kita mempelajari kerajaan Buddha, yaitu ada kerajaan Sriwijaya dan Mataram Buddha. Langsung aja yuk. Yang pertama adalah kerajaan Sriwijaya. Nah, pada abad ke-7, kerajaan Sriwijaya ini didirikan oleh Dapunta Yangsi Jayanasa di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Balaputra Dewa adalah raja terbesar di Sriwijaya. Sriwijaya menjadi negara nasional pertama di Nusantara, juga menjadi negara maritim yang memiliki angkatan laut yang sangat kuat. Nah, anak-anak, ini adalah raja-raja di Sriwijaya. Kalian bisa baca sendiri, tapi raja yang terkenal adalah Raja Balaputra Dewa. Tinggalan kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kedukan Bukit. Terakhir adalah kerajaan Mataram Buddha. Nah, kerajaan Mataram Buddha berdiri pada 750 Masehi, diperintah oleh dinasti Shailendra. Nah, kalau dinasti Shailendra itu adalah beragama Buddha, sedangkan dinasti Sanjaya itu Hindu, anak-anak. Perlu ingat ini ya. Nah, pusat kekuasaannya Mataram Buddha itu berada di Jawa Tengah bagian selatan. Raja-raja yang memimpin ada Raja Banu, Raja Wisnu Indra, Samaratungga, Raja Balaputra Dewa. Masa kejayaan pada masa Indra menjadi kerajaan maritim agraris. Nah, pada masa Samaratungga berhasil dibangun Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur yang biasa kalian lihat itu adalah candi peninggalan kerajaan Mataram Buddha. Ini adalah contoh peninggalan kerajaan Mataram Buddha. Ada Candi Kalasan, ada Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi Borobudur yang tadi sudah kita sebutkan ya anak-anak. Nah, sekian pembelajaran kita tentang kerajaan Hindu-Buddha. Kita lanjut di video berikutnya tentang kerajaan-kerajaan Islam. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.